Barah masih terus mengikuti mobil yang dikendarai oleh Anissa. Meski terhalang oleh dua mobil lain, tetapi itu bukan masalah baginya. Yang penting ia tidak kehilangan jejak bagaimanapun caranya. Bahkan saat ponsel pintar miliknya berdering, ia memilih abai dan terus fokus menatap lurus ke depan, di mana mobil yang dikendarai istri tengah melaju dengan kecepatan sedang. Tetapi sungguh tidak beruntungnya ia karena saat tiba di sebuah perempatan, salah satu mobil yang ada di depannya berhenti, dan baru ia sadari lampu lalu lintas kini berwarna merah, sedangkan Anissa sudah melalui perempatan itu sebelum lampu berubah merah. Barah mengerang kesal sembari memukul setir dengan tangan yang terkepal. Udah jauh-jauh ngikutin dia, tapi malah kehilangan jejak. Barah mengacak rambutnya sendiri. Semua hal tentang Anissa benar-benar membuatnya frustasi. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam sebuah penyesalan, tidak menyangka wanita itu akan pergi tanpa kata saat kontrak pernikahan mereka berakhir. Ia kira Anissa akan pergi baik-baik dengan membawa serta uang yang telah dijanjikan. Saat itulah ia berencana untuk menjerat Anissa dengan membuat perjanjian yang baru untuk menjadi ibu bagi putranya dan menjanjikan lebih banyak uang. Tetapi semua rencana yang telah ia siapkan hancur karena Anissa pergi tanpa pamit. Aku susul dia ke rumahnya aja. Aku yakin dia langsung pulang. Anissa bukan orang yang senang keluyuran. Barah yang telah mengetahui lokasi rumah Anissa memutuskan untuk pergi ke sana. Sementara itu, Anissa akhirnya tiba di panti. Gegas turun dari mobil dengan membawa makanan untuk anak-anak yang ada di sana. "Ibu," panggil Keandra yang keluar dari dalam saat mendengar bunyi deru kendaraan. Ia tahu yang datang adalah ibunya. Segera menghampiri wanita yang sedang berjalan mendekati. "Sini Bu, aku bantu bawain." Ia mengambil dua kantung kresek berukuran sedang dari tangan sang ibu. "Makasih sayang," ucap Anissa sembari tersenyum. "Sama-sama ibuku sayang," balas Keandra. "Ibu bawa berapa biji? Ada makanan ekstra nggak Bu?" "Enggak, ibu belinya sesuai sama jumlah orang di sini." "Kenapa nak? Ada teman sekolah aku juga yang main di sini." "Tapi nggak apa-apa deh, nanti makanan punya aku dibagi dua aja sama dia," sahut Kendra. "Ken bisa makan punya ibu. Tadi ibu udah makan kok di kantor. Kita makan berdua ya Bu." "Oke." Pasangan ibu dan anak itu masuk bersama ke dalam panti. Makanan yang dibawa Anissa pun diletakkan di atas meja makan. "Bawa apa itu nak?" tanya ibu panti. "Makanan untuk anak-anak Bu," jawab Anissa, kemudian menoleh pada putrinya. "Ken mau makan di sini sama teman-teman atau mau dibawa pulang?" "Makan di sini aja Bu, habis makan baru kita pulang, boleh kan?" Anissa mengusap puncak kepala putrinya dengan sayang. "Boleh dong." "Yaudah, Ken bilangin sama teman-teman suruh antri yang tertib, ajak juga teman sekolah Ken," ujar ibu panti. "Iya Bu Lilis." Keandra mengangguk kemudian berlalu. "Miss, ada yang mau ibu katakan." Selepas kepergian Keandra, Lilis bicara pada Anissa, kemudian menoleh ke arah tempat di mana anak-anak berkumpul termasuk Kenzo. Anissa menatap heran pada wanita parubaya yang terlihat salah tingkah. "Mau bicara apa Bu?" Temannya Kean." "Temannya Kean? Maksudnya ibu teman sekolahnya yang ikut ke sini?" tanya Anissa. Lilis mengangguk. "Oh ibu tenang aja, makanannya insya Allah cukup kok Bu, sama buat teman sekolahnya Kean." "Bukan soal itu, tapi Bu, ini kita udah boleh makan kan?" Keandra menghampiri hingga tanpa sengaja memotong ucapan Lilis. "Oh boleh sayang, ayo suruh teman-temannya ambil makanan masing-masing," jawab Anissa. "Oke Bu."
Kendra kembali berlalu. Beberapa detik kemudian anak-anak yang tinggal di panti itu bermunculan dan mengantri dengan tertib untuk mengambil jatah makanan masing-masing. Lilis dibantu oleh Anissa membagikan makanan cepat saji yang terdiri dari nasi dan ayam goreng dibalut tepung itu hingga tinggal beberapa anak lagi yang tersisa. Anissa membeku saat di depan sana melihat seorang anak laki-laki yang sedang berdiri di ujung barisan tengah berbincang akrab dengan putrinya. Untuk beberapa saat wanita itu hanya diam dengan tatapan kosong. Semua rasa bercampur aduk di dalam dada, terasa seperti mimpi di siang bolong. Bu, ibu, Kendra menggoyangkan tangan ibunya yang sedang diam seperti patung. Anissa terperanjat menoleh pada putrinya yang berdiri di samping Kenzo. Tatapan tak ia alihkan dari anak laki-laki yang ia lahirkan itu. Ini kali pertama ia bertemu langsung dengan Kenzo. Selama ini ia hanya melihat melalui foto atau video saja. Ingin rasanya ia memeluk erat. Bu, kenapa ibu nangis? Karena khawatir Kendra yang bingung melihat ibunya diam saja sambil menitikkan air mata bertanya. Mendengar suara putrinya, Anissa pun kembali pada kesadaran, segera menghapus air mata yang sempat jatuh di pipi. Apa ibu sakit? Kendra kembali bertanya. Ibu nggak apa-apa sayang, gila Anissa seraya tersenyum kaku. Tapi ibu nangis tadi. Enggak sayang, ibu tadi kelilipan aja, sangkal Anissa. Ini ia menunjukkan pada Kenzo. Oh, ini teman sekolah aku yang tadi aku ceritain bu, namanya Kenzo, sahut Kendra. Ken, kenalin, ini ibu aku. Kenzo tersenyum seraya mengulurkan tangan pada ibu temannya itu. Saya Kenzo tante, teman Kendra. Saya siswa baru di sekolah, ujarnya dengan ramah dan sopan. Anissa masih merasa semua yang saat ini terjadi seperti mimpi, tidak langsung menanggapi, masih diam sembari menatap lekak pada putranya. Kenzo pun menjadi bingung dan salah tingkah karena ditatap selekat itu oleh orang yang baru saja ia kenal. Ken, ibu kamu kenapa ya? Kok lihat aku kayak gitu? Bisiknya. Ibu, Kendra menyentuh tangan sang ibu. Anissa kembali terperanjat. Iya sayang, kenapa? Ibu yang kenapa? Dari tadi bengong aja. Itu Kenzo mau salaman. Oh, Anissa menyambut uluran tangan anak laki-laki itu. Kenzo tersenyum lalu mencium punggung tangan Anissa yang membalas dengan menyentuh kepala sambil mengusapnya. Kenzo tiba-tiba merasa ada getaran asing yang membuatnya merasa nyaman dan aman ketika berdekatan dengan wanita yang ia kenal sebagai ibu dari temannya tersebut. Ibu makan berdua sama aku ya, suara Kendra yang lagi-lagi menyadarkan ibunya dari lamunan. Ibu udah makan sayang, Ken makan aja sama Ken, sahut Anissa. Ibu tahu dari mana panggilannya Ken? Tadi kan Ken manggilnya Ken. Oh iya ya, Kendra tersenyum ringis. Ya udah kalian makan Gi sama yang lain, ujar Anissa seraya mengusap kepala kedua anaknya. Ibu yakin gak ikut makan? Yakin sayang. Ya udah, ayo Ken, kita ke sana. Yang lain udah nunggu, ajak Kendra. Tunggu sebentar, ayah aku kirim pesan, aku balas dulu ya. Oke, Kenzo pun membalas pesan ayahnya. Setelah itu memasukkan kembali ponsel pintar ke dalam saku celana. Ayah kamu bilang apa Ken? Tanya Kendra sembari melangkah bersama menghampiri teman-temannya yang sudah berkumpul di sebuah ruangan menunggu mereka untuk makan bersama. Ayah katanya lagi di jalan mau kesini, mau jemput aku. Jawaban Kenzo yang masih bisa didengar dengan jelas oleh Anissa membuatnya panik. Takut Bara tiba di sana dan melihat Kendra. Ia tidak ingin Bara tahu bahwa gadis Kendra adalah putri yang selama ini ia besarkan.
Gawat kalau sampai dia tahu Kean itu putriku, gumam Anissa dengan bingung sekaligus panik. Jangan-jangan dia memang sengaja gak langsung pulang ke rumah karena takut aku ikuti, gumam Barah yang akhirnya menyerah setelah lama menunggu tidak jauh dari kediaman Anissa. Rumah itu tampak sepi, pagar tertutup rapat, kendaraan milik Anissa pun tidak terlihat di sana. Tetapi Barah tetap menunggu. Ia pikir mungkin istrinya masih di jalan atau singgah dahulu untuk membeli sesuatu. Namun setelah menunggu lebih dari 2 jam, bahkan hari pun sudah mulai gelap, Anissa tidak juga muncul. Akhirnya Barah memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Lagi pula ia telah membuat putranya menunggu terlalu lama. Pria itu akhirnya tiba di tempat yang dituju saat hari sudah gelap. Gegas turun dari mobil dan berdiri di depan pintu setelah mengetuknya. Ayah, Kenzo sudah bisa menduga yang mengetuk adalah ayahnya, jadi ia berinisiatif untuk membuka pintu. Hai Ken, maaf ayah telah jemput, tadi ada urusan mendadak, ujar Bara sembari mengecup puncak kepala anaknya setelah Kenzo lebih dulu mencium punggung tangannya. Gak apa-apa ayah, sahut anak itu dengan wajah cerah. Bara mengerutkan dahi. Kenapa? Kok kayaknya seneng banget ayah telah jemput? Biasanya suka manyun. Anak laki-laki itu menggelengkan kepala seraya tersenyum. Gak ada apa-apa ya, gak ada apa-apa, tapi senyum-senyum gak jelas gitu. Bara bisa melihat dengan jelas raut bahagia di wajah sang anak. Kita pulang sekarang ya? Tanya Kenzo. Boleh, tapi ayah mau ketemu dulu sama Ibu Panti. Ibu Lilis ada di ruang tengah lagi ngobrol sama Om Wira, ujar Kenzo. Aku tunggu di sini ya, duduk di kursi ruang tamu. Oke, tunggu di sini, ayah cuma sebentar kok. Barah berlalu masuk ke bagian dalam rumah, meninggalkan sang anak yang sudah duduk sembari mengeluarkan ponsel dalam tas. Kenzo membuka galeri foto yang ada di dalam ponsel pintarnya, tersenyum seraya menggeser layar yang menampilkan beberapa foto dirinya bersama Keandra dan juga Anissa yang diambil setelah mereka selesai makan bersama. Ayo boy, kita pulang. Barah muncul dari dalam dan mengajak putranya untuk pulang dari tempat itu. Ayo, Kenzo bangkit berdiri kemudian menghampiri sang ayah. Setelah pamit pada semua orang, Bara dan Kenzo pun pulang. Oh iya, ayah tadi nggak lihat teman Ken yang anak perempuan cerewet itu, ujar Bara saat mobil yang ia kendarai sedang melaju di jalan raya yang cukup ramai. Ken maksud ayah? Dia udah pulang tadi sama ibunya. Ken ketemu sama ibunya? Ketemu ya, angguk Kenzo dengan antusias. Semangat banget jawabnya, komentar Bara sambil terkekeh. Abisnya ibunya Ken baik banget ya, cantik lagi. Bara tertawa. Masih kecil udah tau cantik-cantikan Ken, mengusap puncak kepala sang anak. Tapi betul ya, ibunya Ken itu cantik, tapi apa? Aku lupa tanya namanya tadi. Ken tanya aja sama anak cerewet itu. Ayah yakin ibunya juga cerewet sama kayak anaknya. Enggak, ibunya Ken baik kok ya, sahut Kenzo seraya tersenyum. Bara yang kebetulan menoleh sesaat pada sang anak mengerutkan dahi ketika melihat putranya tersenyum setiap kali membahas tentang ibunda Keandra. Aku jadi penasaran sama ibunya si anak cerewet itu. Kenzo sepertinya suka sama ibunya, batin sang pria. Ken mau mampir buat makan. Mau makan di mana? Tanya Barah, teringat bahwa ia belum sempat mengisi perut malam ini. Kalau ayah mau makan boleh aja, tapi aku udah makan. Makan di mana? Di panti sama teman-teman. Ibunya Kean yang bawa makanan tadi. Terus kita semua makan bareng deh, kecuali ibunya Kean. Beliau nggak ikut makan. Kenapa? Bara penasaran. Nggak tahu, sahut Kenzo sembari mengangkat bahu kemudian berpikir. Tapi apa lagi Ken? Perasaan dari tadi
Perasaan dari tadi tapi aja. Aku baru ingat ayah. Tadi Kean ngajak ibunya makan satu porsi berdua. Lalu Bara masih tidak mengerti kemana arah pembicaraan sang anak. Ayah ini gimana sih? Masa gitu aja nggak ngerti? Ya emang ayah nggak ngerti sayang. Maksud aku Kean ngajak ibunya makan bersama karena makanannya habis. Itu berarti jatah makanan punya ibunya Kean dikasih ke aku. Makanya ibunya Kean nggak makan. Oh gitu. Nah, kalau Ken jelasin kayak gitu kan enak. Ayah jadi paham maksud Ken apa, sahut Bara dengan santai. Kenzo melirik sebal pada sang ayah yang hanya terkekeh menatap lurus ke depan sembari terus mengemudi. Jadi langsung pulang aja nih, nggak jadi makan dulu? Bara sekali lagi bertanya untuk memastikan. Langsung pulang aja kalau memang ayah nggak mau makan dulu. Nanti ayah masak aja kalau cuma buat ayah sendiri, balas pria itu. Beberapa menit kemudian mereka sampai di rumah. Keduanya turun dari mobil beriringan masuk ke dalam rumah. Mandi dulu sebelum tidur kan? Iya ayah. Bu, iya sayang, kenapa? Anissa bertanya seraya naik ke atas tempat tidur di mana putrinya sudah berbaring. Tadi kita kenapa sih bu pulang cepat-cepat? Loh, tadi Kian sendiri yang bilang habis makan sama teman-teman kita langsung pulang. Iya sih, maksud aku kenapa pas selesai makan banget bu? Kenzo aja belum selesai ambil foto, tapi ibu udah ajak pulang, padahal belum malam juga. Ibu capek banget soalnya sayang, pengennya ibu cepat sampai rumah biar bisa istirahat. Makanya pas Ken selesai makan, ibu langsung ajak pulang deh. Gila Anissa, sebenarnya ia takut berpapasan dengan Bara. Karena itu Anissa segera mengajak anaknya untuk pulang. Itu pun melalui jalan lain yang berlawanan dengan seharusnya. Padahal aku masih mau di sana. Besok juga Ken kesana lagi. Iya sih, aku kira kita pulangnya bakalan nunggu Kenzo dijemput ayahnya dulu. Sudah malam, ayo kita tidur. Kita tidur nih. Kean minum dulu. Anissa menyodorkan gelas berisi air putih pada putrinya. Keandra yang sudah berbaring bangkit dan duduk, menerima lalu meneguk beberapa kali air bening yang diberikan sang ibu. Setelahnya ia kembali pada wanita itu. Anissa menyeruput minuman yang masih tersisa di gelas tadi. Oh iya bu, ibu tahu nggak? Ternyata Kenzo itu anaknya Om Nyebelin yang pernah aku ceritain ke ibu dulu itu loh, celotek Keandra. Anissa yang sedang minum seketika tersedak hingga terbatuk-batuk. Ibu, makanya pelan-pelan kalau minum. Keandra mengusap punggung sang ibu yang masih batuk-batuk. Ken tadi bilang apa? Yang mana bu? Yang ayah Kenzo? Oh iya, gitu. Kenzo itu ternyata anaknya Om Nyebelin. Gak cocok banget deh. Kenzo-nya baik tapi ayahnya jahat. Omel Keandra yang rasa kesalnya untuk Bara tak habis-habis. Wajah Anissa pucat, bibirnya tak mampu berkata-kata. Dulu saat Keandra bercerita, ia pikir itu hanya kebetulan saja. Nama pria yang putrinya juluki dengan panggilan Om Nyebelin itu sama dengan nama suaminya. Tapi ternyata hari ini ia baru sadar bahwa mereka adalah orang yang sama. Takdir justru lebih dulu mempertemukan sang putri dengan pria yang pernah menjadi suaminya dulu. Entah apa sekarang status pria itu untuknya. Wanita itu berusaha untuk menenangkan diri meski apa yang terjadi sekarang justru membuatnya tidak tenang. Kean, kalau ayahnya Kenzo ketemu lagi sama Ken dimanapun, gak usah bicara sama omnya ya. Kean jauhi aja, pinta Anissa. Memangnya kenapa bu?